Secara keseluruhan, 1 dari 4 perempuan Indonesia atau 25% perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual semasa hidupnya, baik dari pasangan maupun selain pasangannya. Perlu kita ketahui, kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku yang mengancam, menekan, dan melecehkan perempuan, atau merusak tubuh dan reproduksi seseorang. Secara umum, kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang kasar, yang bersifat fisik, verbal, maupun non-verbal, yang dilakukan tanpa persetujuan sehingga korban merasa ditekan, diancam, dan dirugikan. Ada beberapa jenis kekerasan seksual yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pelecehan seksual baik verbal, non-verbal, ataupun fisik. Pelecehan seksual verbal. Pelecehan seksual verbal adalah pelecehan melalui ucapan, kata-kata, atau suara yang dilontarkan oleh seseorang kepada suatu individu atau suatu kelompok tanpa persetujuan. Contohnya yang pertama yaitu komentar atau julukan, seperti menggoda, bersiul, mengomentari cara berpakaian, atau penampilan seseorang. Contohnya yang sering kita ketahui yaitu catcalling. Yang kedua adalah pertanyaan insinuasi, yaitu mengajukan pertanyaan yang tidak pantas atau lebih bersifat pribadi, sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Yang ketiga yaitu mengancam atau ajakan, yaitu mengajukan ajakan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan seksual, dan menggunakan kata-kata mengancam jika seseorang tersebut menolak ajakan. Yang kedua adalah pelecehan seksual secara fisik, yaitu sentuhan kontak atau tindakan yang melibatkan anggota tubuh yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan. Contohnya adalah yaitu menyentuh tanpa izin, seperti memegang, meraba, mencubit, atau bahkan menggesekkan anggota tubuhnya kepada anggota tubuh orang lain secara. Yang ketiga adalah pelecehan seksual secara non-verbal, yaitu pelecehan yang tidak melibatkan kata-kata ucapan atau suara, tetapi menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan materi visual, sehingga membuat korban merasa tidak nyaman. Contohnya yaitu memperlihatkan atau mempertontonkan gambar atau video yang bersifat pornografi pada lingkungan kerja atau lingkungan rumahnya. Ada beberapa dampak negatif dari kekerasan seksual. Yang pertama adalah dampak psikologis atau emosional. Yang pertama yaitu trauma, yaitu mengalami kilas balik atau flashback, mimpi buruk secara berulang, kecemasan berlebihan, dan ketakutan yang terus-menerus. Yang kedua adalah depresi atau kecemasan, yaitu rasa sedih yang mendalam, terus-menerus, putus asa, serta kurang minat pada kegiatan yang dulu disukai. Yang ketiga adalah perilaku merusak diri. Seseorang akan mendorong diri untuk merusak diri bahkan sampai bunuh diri. Dampak yang kedua yaitu dampak fisik, yaitu yang pertama luka fisik, seperti memar, robek, perdarahan, dan kerusakan pada bagian organ internal. Yang kedua adalah risiko infeksi seksual menular dan risiko penyakit seksual menular. Dari kasus pemerkosaan dapat terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Ada beberapa latar belakang yang mempengaruhi kekerasan seksual, yaitu yang pertama adalah faktor budaya dan normatif, yaitu patriarki dan dominasi gender, di mana struktur sosial memberikan kekuasaan penuh terhadap laki-laki dan membenarkan perilaku yang tidak pantas terhadap perempuan, seperti kekerasan seksual. Ada beberapa solusi, yaitu mengajari batasan-batasan tubuh pribadi dan sentuhan yang aman maupun tidak aman, dan mengajarkan anak untuk berkata tidak dan mencari bantuan. Yang kedua adalah penanganan, yaitu dorongan korban, memberikan dukungan emosional dan lingkungan yang suportif, kemudian membantu korban untuk melaporkan pada pihak yang berwajib dan orang-orang terpercaya, serta menegakkan hukum terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual.